Villarreal versus Barcelona, Rafinha dan Yamal menangkan El Barça. Barcelona berhasil menjauh dari kejaran Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol usai menambah 3 poin di pekan ke-18. Barcelona berhasil mengalahkan Villarreal di Stadion El Madrigal, Minggu 21 Desember 2025. Gol Rafinha di menit 12 dan Lamine Yamal di menit 63 menentukan hasil Villarreal vs Barcelona berakhir 0-2. Barcelona kini mengumpulkan 46 poin dari 18 laga di klasemen Liga Spanyol. Blaugrana unggul 4 angka dari Real Madrid yang bertengger di peringkat kedua. Sebelum menang atas Villarreal, Barcelona sempat dipepet Madrid. Jarak poin keduanya cuma selisih 1 angka setelah Los Blancos mengalahkan Sevilla 2-0. Pada menit ke-10, Barcelona sudah memperoleh penalti usai Rafinha dijatuhkan Santi Comesana di kotak terlarang. Rafinha maju sebagai Albojo dan sukses membawa Blaugrana unggul 1-0. Gol tersebut memperpanjang catatan Barcelona selalu mencetak gol di La Liga. Upaya Villarreal mencari gol balasan tak berhenti. Kesempatan terbaik hadir di menit ke-37, namun kiper Joan Garcia sigap menutup ruang tembak. Situasi tuan rumah makin sulit setelah Renato Veiga diganjar kartu merah akibat tackle keras ke arah Lamine Yamal pada menit ke-39. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Barcelona unggul jumlah pemain tetapi tetap mendapatkan perlawanan ketat. Gol kedua baru tercipta pada menit ke-63. Lamine Yamal memaksimalkan umpan Frenkie de Jong dari jarak dekat. Villarreal tetap mencoba menekan. Rafa Marin dan Georges Mikautas bergantian mengancam, namun Joan Garcia tampil solid di bawah mistar. Skor 2-0 untuk Barcelona bertahan sampai laga usai. Bos Barcelona beri apresiasi tinggi untuk Joan Garcia, "Dia pahlawan kami untuk kalahkan Villarreal." Manajer Barcelona, Hansi Flick, memberikan pujian setinggi langit kepada Joan Garcia. Ia menilai sang kiper benar-benar jadi penyelamat timnya di laga baru-baru ini. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona bertandang ke kota Madrid untuk menghadapi tuan rumah. Mereka menantang Villarreal di pertandingan pekan ke-18 La Liga 2025-2026. Di laga ini, Villarreal tampil on fire sejak awal hingga akhir. Meski harus bermain dengan 10 pemain di akhir babak pertama, The Yellow Submarine terus memberikan tekanan kepada sang tamu. Barcelona pada akhirnya bisa meraih kemenangan 0-2 atas tuan rumah berkat gol Rafinha dan Lamine Yamal. Namun bagi Flick, pahlawan kemenangan Barcelona sesungguhnya adalah Joan Garcia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Flick memberikan apresiasi tinggi kepada Garcia. Ia menilai sang kiper jadi pahlawan kemenangan Barcelona di laga ini. Ia menyebut Villarreal membuat sejumlah peluang berbahaya di laga tersebut, namun tidak ada yang berbuah menjadi gol berkat penyelamatan gemilang sang kiper. Joan Garcia benar-benar jadi penyelamat kami hari ini dengan clean sheet yang ia buat, ujar Flick dalam konferensi persnya. Lebih lanjut, Flick juga mengakui bahwa penampilan Barcelona di laga ini jauh dari kata maksimal. Ia mengakui timnya benar-benar tidak berada dalam kondisi yang ideal di laga ini. Ia menyebut bahwa Barcelona sangat kelelahan dengan padatnya jadwal yang mereka lalui sebulan terakhir. Sehingga Flick mensyukuri timnya bisa meraih kemenangan di laga ini. Tim ini benar-benar kelelahan, dan kami tidak punya banyak opsi di lini pertahanan kami hari ini. Jadi saya benar-benar bangga dengan para pemain saya atas kemenangan ini, pungkas mantan pelatih timnas Jerman tersebut. Kemenangan di La Cerámica ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2025-2026. El Blaugrana kini mengoleksi 46 poin dan unggul 4 poin dari rival terdekat mereka, Real Madrid yang menduduki peringkat kedua. Stok bek makin menipis, Barcelona dipaksa belanja pemain usai kehilangan 1 bintang karena cedera parah. Barcelona dipaksa belanja pemain bertahan baru guna menutup stok bek yang menipis setelah bintangnya, Andreas Christensen, mengalami cedera parah. Cedera yang diterima pemain berkebangsaan Denmark itu adalah robekan pada sebagian ACL atau ligamen penghubung tulang paha dan tulang kering. Christensen mengalami cedera tersebut pada sesi latihan hari Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025 waktu setempat. Mulanya Andreas Christensen mengalami rasa sakit akibat lututnya terkilir saat menjalani sesi latihan jelang lawan Villarreal.
Namun setelah diperiksa, ternyata mantan bek Chelsea itu mengalami robekan pada ligamen di lutut kirinya. Meski mengalami cedera parah, pihak Barcelona memutuskan tak akan membawa Christensen ke meja operasi. Pihak klub berjulukan Blaugrana itu memilih penanganan secara konservatif, sehingga belum diketahui secara pasti kapan dirinya pulih. Cedera yang didapat Christensen otomatis membuat stok bek milik raksasa Catalunya itu makin menipis. Lantaran hal tersebut, kampiun Liga Spanyol 2024-2025 itu mau tak mau harus berburu bek baru pada bursa transfer Januari tahun 2026. Saat ini, Barcelona hanya memiliki 3 bek tengah tersisa pada diri Pau Cubarsí, Eric Garcia, dan Gerard Martin. Stok bek tengah yang sedikit ini tak hanya karena Christensen cedera, melainkan juga karena menepinya Ronald Araujo. Nama terakhir tengah menepi karena mengambil cuti guna memulihkan kesehatan mental dan emosionalnya. Hal ini diambil bek asal Uruguay itu lantaran dirinya terus mendapat kritikan tajam berujung penghinaan akibat performanya. Dengan hilangnya Christensen dan Araujo serta hanya ada 3 bek tengah yang tersisa, tentu Hansi Flick dalam posisi terjepit. Hal ini membuatnya harus menekan Direktur Olahraga Barcelona, Deco, untuk mendatangkan bek tengah baru pada Januari tahun 2026. Sejauh ini, pria berkebangsaan Portugal itu belum bergerak untuk mencari kandidat pemain bertahan baru. Ada potensi jika Deco akan meminta Flick untuk memanfaatkan bakat-bakat muda yang ada di akademi atau di La Masia. Pasalnya manajemen klub dilaporkan memilih mendatangkan bek baru pada musim panas 2026. Sementara itu, cedera robekan pada ACL kirinya memperpanjang catatan negatif Andreas Christensen di Barcelona. Sejak bergabung secara gratis dari Chelsea pada musim panas 2022, bek berusia 29 tahun itu akrab dengan ruang medis. Tercatat dirinya sudah menderita beberapa cedera berbeda di Camp Nou, yakni cedera pergelangan kaki, otot, masalah perut, iritasi di tendon Achilles, dan masalah pada betis. Akibat sederet cedera itu, Christensen total absen membela Barcelona sebanyak 77 pertandingan atau selama 339 hari. Selama nyaris 4 musim berseragam Blaugrana, ia baru mencatatkan 97 penampilan di segala ajang.